kedua belah pihak yang kemudian tidak boleh diberikan ruang di layar kaca, itu harus kemudian kita pertimbangkan karena tak kalian, kelemahan kalian semua tuh itu adalah cerminan dari orang tua. Kalau ada pun yang buruk-buruk pada kalian tuh ambil buruk-buruk dari umi. Kehidupan Atta Halilintar, salah satu publik figur ternama di Indonesia, kembali menjadi sorotan publik setelah resmi diboikot oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beberapa hari lalu. Pemboikotan ini dilakukan sebagai respons terhadap banyaknya laporan dari masyarakat yang menilai perilaku Atta tidak pantas dicontoh. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, Ibu Lenggogeni, Ibunda Atta, bertekad untuk memperjuangkan anaknya dan meminta kepada KPI untuk mencabut pemboikotan tersebut. Dengan hati yang penuh harapan dan air mata, Lenggogeni mengunjungi kantor pusat KPI untuk memohon maaf dan mendesak agar pemboikotan terhadap Atta segera dicabut. Saya hanya ingin anak saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dia masih muda dan masih bisa belajar. Tolong, saya mohon, ungkapnya sambil menangis di depan para pejabat KPI yang hadir di ruang pertemuan. Langkah Lenggogeni ini mencerminkan rasa cinta seorang ibu yang tidak ingin melihat anaknya terjebak dalam masalah dan dampak negatif yang dapat merusak karirnya. Dengan rasa haru dan ingin melihat putranya kembali berkarya, ia menjelaskan, Atta mungkin telah melakukan beberapa kesalahan, tetapi dia berhak untuk belajar dan memperbaiki diri. Sayangnya, permohonan Lenggogeni untuk mencabut pemboikotan tidaklah mudah. Pihak KPI, walaupun menghargai niat baik dari Ibu Geni, menegaskan bahwa keputusan untuk memboikot Atta diambil bukan tanpa sebab. KPI harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tanggung jawab publik figur terhadap masyarakat. Kami tidak bisa dengan sembarangan mencabut pemboikotan hanya karena permohonan seorang ibu, jelas seorang pejabat KPI. Keputusan KPI untuk memboikot Atta Halilintar berakar dari berbagai laporan yang masuk ke pihak mereka mengenai perilaku Atta yang dianggap meresahkan dalam beberapa waktu terakhir. Keterlibatannya dalam konflik dengan artis lain, serta berbagai sindiran yang dilontarkannya, menjadi bahan pertimbangan bagi KPI untuk mengambil keputusan tersebut. Banyak masyarakat yang merasa kecewa dan khawatir atas sikap Atta yang seolah mengabaikan etika sebagai publik figur. Dalam proses pertemuan itu, Lenggo berusaha mendebat beberapa poin yang diajukan oleh KPI. Saya paham jika ada larangan sebagai konsekuensi dari tindakan anak saya, tetapi saya mohon diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia ingin berubah, tuturnya, berharap bisa menyentuh hati para petinggi KPI. Mendengar penjelasan Lenggogeni, banyak pihak menjadi terbagi dalam pandangan. Beberapa bersimpati dan mendoakan agar Atta bisa belajar dari kesalahan, sementara lainnya tetap berpikiran bahwa tindakan KPI adalah bentuk perlindungan bagi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh perilaku buruk publik figur. Setelah melalui debat panjang, pihak KPI dengan berat hati akhirnya menolak permohonan Lenggo. Kami menghargai keinginan ibu, tetapi untuk saat ini kami belum dapat mencabut pemboikotan ini. Kami akan terus memantau perkembangan dan sikap Atta ke depan, tegas pejabat KPI, menutup pertemuan tersebut. Keluarga Halilintar merasa sangat terpukul atas keputusan ini. Meski sudah berusaha memberikan penjelasan dengan segenap hati, sepertinya celah untuk meraih kembali reputasi Atta yang terpuruk masih sangat sempit. Di tengah situasi ini, mereka harus berurusan tidak hanya dengan dampak dari pemboikotan tetapi juga mengelola ketidakpastian dalam karir Atta di dunia hiburan, yang semakin menghadapi tantangan.